Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isra Andria. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 16 kelompok 3 akan mempresentasikan tugas individu saya terkait agenda 3. Dalam presentasi ini saya membahas masalah sintesa agenda 3 terkait manajemen ASN, Whole of Government atau WOG, dan pelayanan publik, serta personal branding saya sebagai ASN. Sebelum kita membahas masalah manajemen ASN, alangkah baiknya kita mengetahui kedudukan, tugas, dan peran ASN. Kedudukan ASN yaitu sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Tugas ASN yaitu pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Tiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Peran ASN yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN terbagi atas dua jabatan, yaitu PNS dan P3K. Dalam bekerja, ASN mempunyai kode etik dan perilaku. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. P3K juga berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN beserta aturan turunannya yaitu Peraturan Ketua KASN Nomor 5 Tahun 2017, pemerintah mengambil langkah dalam hal mengoptimalkan manajemen ASN terkait masih adanya praktik patronisasi politik, nepotisme, dan primordialisme, khususnya terjadi pada pengangkatan pejabat pimpinan tinggi. Pengangkatan pejabat yang tidak sesuai dengan kemampuan menyebabkan tingkat efektivitas pemerintah Indonesia rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ini merupakan upaya transformasi manajemen ASN dari bersifat administratif ke manajemen sumber daya manusia yang berbasiskan sistem merit. Manajemen ASN ialah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem merit ialah sistem rekrutmen dan promosi pegawai yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit juga dilaksanakan dalam hal seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT. JPT sendiri ialah sekelompok jabatan tinggi yang ada di instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. JPT dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Ada 8 aspek manajemen ASN berbasis merit. 1. Perencanaan kebutuhan. Kedua, pengadaan. Ketiga, pengembangan karir. Keempat, promosi dan mutasi.
kelima, manajemen kinerja, keenam, penggajian, penghargaan, dan disiplin, ketujuh, pelayanan dan perlindungan, kedelapan, sistem informasi. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN merupakan lembaga mandiri yang berfungsi mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan sistem merit secara berkala tiap tahun di instansi pemerintah. Adapun konsep Whole of Government atau WOG, menurut United States Institute of Peace, ialah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Menurut ASEAN Political and Security Cooperation atau APSC, ialah agen layanan publik yang bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Kemudian yang ketiga, menurut pemerintah Indonesia, yaitu sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam hal 1. Pembangunan kebijakan, 2. Manajemen program, dan yang ketiga, pelayanan publik. Mengapa diperlukan WOG dalam pemerintahan Indonesia? Yang pertama, karena adanya tuntutan publik terhadap terciptanya good governance. Yang kedua, mengurangi ego sektoral yang masih terjadi antar instansi pemerintah. Yang ketiga, pesatnya perkembangan teknologi dan informasi kian tahun. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu keberagaman yang ada di Indonesia itu sendiri. Manfaat dari penerapan WOG sendiri ialah untuk meminimalisir masalah yang lumrah terjadi, yaitu pertama biaya, kedua pemborosan, ketiga tumpang tindih pekerjaan, keempat inkonsistensi kebijakan, dan yang kelima ialah waktu penyelesaian pelayanan. Serta mendapat manfaat berupa 1. Efisiensi, kedua sharing informasi, yang ketiga lingkungan kerja yang gesit, yang keempat berdaya saing, yang kelima akuntabilitas, dan yang terakhir koherensi kebijakan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktiknya, WOG dapat berupa 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manajeble. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Ialah pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian, di mana biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Dan yang ketiga, dapat membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk kelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. WOG dalam pelayanan publik dapat berupa 1. Pelayanan yang bersifat administratif, di mana dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, status kepemilikan, atau penguasaan atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tantangan dalam mewujudkan WOG ialah yang pertama yaitu kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama.
Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua yaitu nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik. Ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Inti muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ialah yang pertama mengatur hak, kewajiban, dan larangan. Antara lain yang pertama hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan. Yang kedua kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pelayanan. Adapun partisipasi dan pemberdayaan masyarakat juga diatur. Yang pertama masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan. Yang kedua, masyarakat berhak menyampaikan pengaduan dan wajib untuk ditangani oleh penyelenggara. Dan yang terakhir yang diatur yaitu kewajiban pokok penyelenggara alias pemerintah. Yang pertama menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Yang kedua, terdapat sanksi administratif, ganti rugi, pelayanan publik, dan sanksi pidana. Adapun prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta yang terakhir yaitu kenyamanan. Adapun klasifikasi pelayanan publik ialah pertama pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir yaitu pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bagian terakhir yaitu personal branding saya sebagai ASN. Yang pertama yaitu menjadi ASN yang jujur, ikhlas, dan tulus dalam melayani masyarakat. Yang kedua menjadi ASN yang berintegritas, profesional, serta adaptif dalam menjalankan tugas dan fungsi. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu tunduk terhadap kode etik profesi ASN dan terus berinovasi dalam hal mendukung pemerintah. Sekian presentasi tugas individu dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.